boleh di chat. Kira-kira bentuk yang pernah kalian temui itu yang gimana sih? Nah, jadi di sini kita bakal bahas itu. Gimana aja bentuk-bentuk soalnya, gimana cara ngerjainnya, dan yang paling penting, karena biasanya soal itu makan waktu, gimana caranya biar kita bisa mengefisiensikan waktu. Oke. Let's play. Jadi bahasa Panda, ya sebenarnya nggak harus bahasa Panda juga namanya. Mau bahasa apapun dinamainnya tuh ya intinya ini tuh bahasa buatan gitu. Intinya tuh mengasah apa? Mengasah penalaran kita, cara kita memproses informasi itu gimana, cara kita menghubungkan informasi yang kita punya untuk mendapatkan informasi yang baru itu gimana. Nah, poinnya di situ. Terlepas ini bakal keluar atau enggak nanti di UTBK, ya belakangan. Ya emang materi ini tuh nggak terlalu berat untuk dipelajari, jadi bisa dipelajari sendiri juga. Nah, tipe soalnya tuh biasanya ada dua. Nah, biasanya tuh ada yang tipe-tipe, misalnya H sama dengan 1 gitu. Atau ada yang bahasa aneh-aneh, kayak seandainya tuh apa ya, yang kayak Kiko apa gitu artinya apa, Wang Ingong artinya apa. Nah, gitu-gitu tuh biasanya materi yang sering muncul di bahasa buatan atau bahasa Panda ini. Jadi ada dua tipe. Nah, yang makan waktu lumayan lama itu yang tipe ini nih. Jadi bukan susah, tapi pertama perlu kecermatan dan yang kedua perlu waktu yang cukup lama. Jadi kita harus tahu nih gimana caranya untuk mengefisiensikan waktu kita. Nah, di antaranya ya bisa dengan skip soal-soal tipe kayak gini dulu, kerjain dulu yang kira-kira memakan waktunya sedikit. Nah, nanti kalau di end atau masih ada waktu luang yang cukup banyak, itu baru diisi. Atau kalau emang mau ngisi yang ini dulu, karena sayang juga sih, karena sebenarnya ini nggak terlalu sulit, itu bisa. Tapi nanti kalau seandainya udah ketemu 2 huruf atau 3 huruf, itu bisa langsung aja diproses. Kalau sekiranya udah tahu gambaran katanya apa, jangan ditranslate satu-satu. Nah, itu kita bakal lihat nanti. Oke, jadi di sini kita udah punya nih tipe soal yang pertama. Nah, ini yang aku bilang tadi, tipe soal pertama. Misalnya, K sama dengan 5. Nah, terus dia ada pertanyaan nih. Pertanyaannya dengan huruf-huruf yang nggak tersusun, yang mungkin nggak ada maknanya kalau kita lihat sekilas, bahkan jawabannya juga kayak gitu. Nah, of course, kita harus nge-translate atau nerjemahin dulu nih ke bahasa Indonesia, kira-kira maksud pertanyaannya apa, terus jawabannya juga apa. Di sini kita bisa lihat kita punya informasi. Satu informasi, yaitu K sama dengan 5. Gimana caranya kita ngebawa informasi K sama dengan 5 ini menjadi sesuatu yang bisa bikin kita nge-translate pertanyaan dan jawaban ini. Nah, salah satu caranya adalah memikirkan kemungkinan yang kemungkinan yang paling possible, yang paling mungkin. Kira-kira K sama dengan 5 ini maknanya apa agar kita bisa nge-translate pertanyaan serta jawaban ini. Nah, caranya tuh ya tinggal mikir kan, oh ini berhubungan sama huruf atau kata-kata gitu. Berarti kalau K sama dengan 5, artinya K sama dengan 5 itu huruf kelima apa? Oh, huruf kelima itu E. Berarti K sama dengan E. Nah, terus selanjutnya gimana? Ya lanjutin. Kalau K sama dengan E, L sama dengan F. Terus M sama dengan G. Dan seterusnya ya. Kita coba tulisin satu-satu. N sama dengan H. H. Terus O-nya sama dengan I ya. Nah, Ya. terus P sama dengan Q sama dengan K. R sama dengan L. S sama dengan M. T sama dengan M. U sama dengan O. P sama dengan
M, N, O, P. Nah, error segini. Di situ lanjutin lagi. Sini. Itu ada apa lagi? Berarti ada W sama dengan I, X sama dengan R, Y sama dengan S, Z sama dengan T, terus balik A, B, C, D sampai N. Karena kan tadi startnya dari K, L, M, N, bla bla bla. Terus kita balik lagi ke A. Jadi A sama dengan U, D sama dengan V, C sama dengan W, D sama dengan X, E sama dengan Y, F sama dengan Z, dan seterusnya ya. G-nya A lagi, berarti H itu B, terus I itu C, J itu D. Nah, udah selesai nih, kita udah dapat data dari huruf-hurufnya. Sekarang kira-kira apa lagi yang bisa kita lakuin? Nah, yang kita lakuin ya sekarang nge-translate gitu loh. Kita baca satu-satu. Di sini ada HKX, HKX, GVG, KGN. H, kita lihat mana H? Oh, H ini. B. Nah, kita coba tulis B. K, kita lihat mana K? Oh, K tadi E. B, E. X, R. Nah, terus G, A. Nah, ini kan udah mulai kebaca nih, bera. Terus kita lihat lagi. Si V, apa V? Nah, V itu P. Oh, pasti ini berapa? Ya enggak? Karena dia ngulang lagi nih. Ada G tadi kan sebagai A. Oh, ada G lagi sebagai A. Ya udah, langsung aja berapa? Q-nya itu K. Oh, berarti berapakah palingan? Nah, berapakah? Kenapa bisa yakin berapakah? Karena ada gini. Dan polanya sama, berapakah? Jadi langsung aja, jangan langsung ditranslate satu-satu. Tapi kalau buat latihan, nggak apa-apa. Dicek satu-satu, memastikan gimana, apakah benar, gitu. Terus ada N, kita punya N kita apa? H. Terus ada G kita apa? A. Terus Y kita apa di sini? Oh, S. Terus O, O-nya apa? I. Oh, ya udah, berarti hasil. JGXO, J-nya apa tadi? Oh, ternyata J yang kita punya D. Oh, ini pasti DA. Karena tadi G udah berapa kali kita ketemu itu A. Terus X tadi apa? R. Oh, tadi apa? I. Ya udah, berapakah hasil dari YGZA? Y-nya lihat lagi, berapa Y-nya? S. G-nya tadi A ya. Terus T-nya tadi apa? T. Z-nya tadi apa? T. Terus A-nya apa? Oh, A-nya adalah U. 1. Terus ada JOZ bla bla bla. Nah, kita pelan-pelan aja. J-nya D, O-nya I, Z-nya T, A. Terus S-nya apa? M. Ditambah. Kenapa yakin? Yakin, karena ada G nih. Nah, urutannya A, A. Terus kita dapat info tadi kan, kalau seandainya ditambah, apa lagi kalau bukan ditambah? Gitu. Terus YGZA, Y. Y mana Y? Oh, ternyata Y itu S. Sama kan? 1. Jadi pertanyaannya maksudnya apa? Oh, pertanyaannya cuma nanyain berapakah hasil dari 1 tambah 1. Ya, jawabannya 2. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Jawabannya D. Nah, kita lihat ya. A itu adalah ZOMG. Z itu T, O itu I tadi. Terus M-nya adalah G. Oh, ya udah pasti 3 gitu. Terus KSVGZ, ya udah kita tadi punya data G itu apa? G itu A. Terus Z itu apa? T. V-nya apa? Oh, ini udah pasti 4 sih, karena kan akhirnya AT. Nah, kita cek aja sama-sama.
K-nya itu E kan. Nah, udah pasti 4 ini. Ini 3, ini 4. KTGS, K-nya E. T-nya apa? Oh, T-nya N. Oh, udah pasti ini apa? 6. Terus JAGX, J-nya apa? Ternyata J-nya adalah D. Terus A-nya apa? Oh, A-nya U. Duh. Terus G-nya A. Terus X-nya apa? X-nya tadi adalah R. Oh, kayaknya ini typo sih. Nggak mungkin. Oke. Terus ROSG. R-nya adalah L. O-nya I. Terus G-nya tadi kita tahu A. Ya udah berarti ini pasti 5. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya D. Oke. Jadi ini adalah tipe yang makan waktu dan juga cukup tricky karena kalau kita salah tulis dari ngelis tadi bisa salah juga artinya. Tapi kalau seandainya kita udah kebentuk nih, misalnya kayak tadi berapa, ya udah intinya berapa, nggak usah dilanjut lagi. Berapa hasil dari 1 tambah 1, ya udah tinggal eksekusi deh. Oh, ternyata 1 tambah 1 kan 2, berarti cari lagi yang kira-kira 2. Kita cari aja D, misalnya mau cepet kan. Oh, kalau D itu bahasa kodenya apa sih? Oh ya udah cari D. Oh, D itu J. Berarti cari yang awalannya J. Oke, D jeder, selesai. Itu kalau mau mengefisiensikan waktu. Tapi kalau sambil latihan itu biasanya ya ditulis satu-satu. Nanti lama-kelamaan galau terbiasa. Ini adalah pertama. Nah, kalau tipe yang kedua itu ini. Nah, ini yang bahasa yang emang bahasa buatan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi di sini diketahui Okino artinya papa. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Okino itu adalah papa. Akuno, Ananda. Okina, mama. Okino, Nakuno, Aminik, itu berarti Ananda cinta papa. Maka untuk papa cinta mama adalah, nah di sini adakah yang kira-kira bisa nebak nih? Apa sih kalau bahasa buatannya untuk papa cinta mama? Bisa dicoba dulu nih. Oke, ada yang udah jawab di sini. Okino, Nakuno, Okina. Yang lain apakah sama? Okino, Nakuno, Okina? Bisa kita lihat ya. Okino, Nakuno, Okina. Oke. Oke, kita bakal coba bahas. Okino artinya adalah papa. Ketika Ananda cinta papa, itu papanya kan di akhir nih. Oh, papanya di akhir. Ketika papanya di akhir, bahasa buatan untuk papa ini atau okinonya itu polanya ditulis di depan. Sekarang di pertanyaan, papa itu di depan. Berarti okinonya di belakang. Ya. Karena Okino, Nakuno, Aminik. Okino tadi papa. Ananda cinta papa. Ketika papanya ini di belakang, nah, papanya ini di belakang, Okinonya di depan. Nah, Ananda tadi kan Akuno. Nah, Akunonya jadi Nakuno. Nama itu adalah Okina. Berarti kalau tambahin N kan, berarti possibly jadi nah no Kina. Nah, chatnya udah rame banget nih. Okino, Nakuno, Ominik. Okina, Nokino, Nominik. Wah, beragam banget ya. Nah, berarti kan kalau gitu, ya, kalau gitu kita bisa nulis nih. Oh, mamanya di belakang, berarti pakainya Okina dong. Karena apa?
karena si mamanya yang di belakang. Kalau ini kan si papanya yang di belakang. Si papanya di belakang, Okinonya di depan. Sekarang mamanya yang di belakang, berarti Okina yang di depan. Oke, kita konstruk dulu Okina. Nah, Nakuno, kita bisa lihat, Nakuno itu diambil dari N plus Akuno. Akuno itu apa artinya? Akuno itu kan tadi artinya Ananda. Berarti kita bisa lihat nih, oh, Nakuno. Berarti kalau mama, iya benar. Berarti kalau mama, papa cinta mama, artinya apa nih yang di tengah-tengah? Tadi kan Okino, Nakuno, Aminik itu Ananda cinta papa. Nah, Anandanya Akuno berubah jadi Nakuno. Berarti yang di tengah-tengah apa? Dan yang di belakang udah pasti Aminik ya, karena kan polanya sama. Nah, yang di tengah-tengah ini, ya, kita bisa lihat, oh, kalau Nokina, kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan mamanya udah dipakai di depan, Okina. Berarti di tengah-tengahnya itu apa? Oh, berarti di tengah-tengahnya kita pakai Nakino. Nah, jadi Nakinonya diambil dari si papanya. Nah, Okino artinya papa. Nah, karena papa cinta mama, ya, berarti pakai yang papanya itu di tengah, gitu. Kalau tadi kan Ananda cinta papa, berarti pakai yang Ananda yang di tengah, Nakuno. Karena Akuno tadi kan, jadi Nakuno. Nah, kebetulan ya, ini tuh papa cinta mama, berarti mamanya tuh di akhir, mamanya di akhir kita tulis di awal, jadi Okina. Nah, terus aminiknya ya kita ikutin polanya karena sama. Nah, habis itu kalau udah dapet nih, tinggal nentuin tengahnya. Oh, tengahnya. Tadi Ananda cinta papa, tengahnya N plus Akuno. Oh, sekarang papa. Berarti kalau papa, apa tadi papa? Oh, Okino. Jadi bentuknya bisa Nakino. Ya, ini kita nggak tahu apakah ini kebetulan Nakuno itu N plus Akuno atau emang diubah jadi Nakuno. Jadi ada dua kemungkinan, bisa Nakino, bisa Nokino. Gitu, tergantung opsinya. Kalau opsinya menyediakan Nokino, ya pilih Nokino. Kalau opsinya menyediakan Nakino, ya udah pilih Nakino. Itu aja sih. Nah, kebetulan jawaban kalian itu mostly udah benar nih. Okina, Nakino atau Nokino, Aminik. Ya, jadi gitu deh cara ngerjainnya. Nah, sekarang seandainya nih dikasih soal, kita coba ya. Diketahui misalnya kita bikin soal dulu. Diketahui misalnya nih D sama dengan 26. Terus ditanyanya apa? Ditanyanya MFY, OS, XE, terus TVS, ZMR, WM, WY, terus coba kira-kira ini jawabannya apa? Ntar aku tulis opsinya dulu. A itu I. Coba adakah di sini yang bisa nge-translate dulu deh soalnya. Jadi tipenya soalnya itu dia tadi ya Kak. Ya, kebanyakan dua itu tadi sih yang sering aku jumpai. Ini coba apakah ada yang ingin mencoba. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, kira-kira pertanyaannya apa sih artinya, terus jawabannya apa aja.
Silakan. Oke, udah banyak yang jawab nih. Pada jawab B, 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 B. Nah, oke. Yang explain nih, maksud pertanyaannya adalah Jenderal. Thank you, Jenderal. Bener banget. Itu nanyain ibu kota Sulawesi Tenggara. Nah, jadi di sini kita bukan sekedar nge-translate doang, tapi kita juga harus tahu informasi pengetahuan-pengetahuan umum kayak gini. Nah, sekarang adakah yang mau ngejelasin nih ke teman-teman lainnya yang mungkin masih bingung? Ini gimana gitu. Boleh bilang gitu, aku Kak, gitu. Atau mau jelasin langsung on mic juga nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bahas bareng-bareng ya. Caranya persis kayak tadi. Jadi, D itu sama dengan 26. Oh, huruf ke-26 itu apa? Huruf ke-26 itu ya huruf terakhir, yaitu Z. Berarti kalau D sama dengan Z, E sama dengan A, dan gitu seterusnya. Nah, nanti kalian cari aja seterusnya tuh sampai ke si C. Kenapa sampai ke si C? Karena kan tadi udah dapet D-nya Z. Nah, jadi polanya gitu sampai cari sampai si C. Nah, setelah dicari ya tinggal ditranslate. Oh, ternyata setelah ditranslate itu ya artinya eh, ibu kota dari Sulawesi Tenggara tadi itu apa? Itu intinya. Nah, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah titik-titik. Nah, ternyata jawabannya adalah Kendari. Nah, ini juga perlu pengetahuan umum. Kalau kalian bisa nge-translate tapi nggak bisa jawab, ya bingung juga kan. Nah, jadi begitu. Terus ada lagi nih, kalau seandainya aku punya satu soal nih. Soalnya tuh gini. Bentar ya.
Nah, udah. Berarti ini artinya apa? Ini tuh tipenya sama kayak yang soal yang tadi. Emang mikir kira-kira polanya gimana. Kalau tadi kan langsung dikasih tahu tuh, oh L sama dengan ini, berarti L sama dengan huruf ini. Gitu. Kalau di sini kita harus nyari lagi nih polanya apa. Ayo dicoba dulu teman-teman. Oke, ih, udah pada jago-jago nih. Udah pada jago-jago. Coba, apa Kak? Nggak ada gitu yang mau jelasin ini dari mana, ini dari mana? Oke, coba deh siapa yang jawab pertama kali. Jenderal, coba Jenderal bisa jelasin nggak ke teman-teman yang lain gimana sih pengalaman kamu, cara kamu untuk sampai ke jawaban tunas cabai itu? Bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Oke, Stephanie udah ngejelasin nih. Nah, jadi mundur gitu, Kak. Oke, jadi benar yang dibilang Stephanie, dia berpola. Berpolanya gimana? Berpolanya selisihnya gitu. Nah, kita lihat ya. L, Q, W, E, G, G, S, O. Nah, itu kota Bali kan? Kota Bali. Nah, dari L ke K itu selisihnya 1. Dari Q ke U ke O itu selisihnya 2. Terus ini selisihnya 3 dan seterusnya. Jadi ternyata eh, kodenya ke translate-nya itu setiap hurufnya tuh punya selisih. Yang kayak Stephanie bilang tadi, selisih 1, selisih 2 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan pola yang sama, kita bisa nih nge-translate pertanyaannya. Ini artinya apa? Oh, berarti dari pengalaman kita tadi, setelah kita mencari pola, kita udah dapet nih polanya. Oh, yang pertama itu selisihnya 1, mundur 1 gitu. Berarti ini apa nih mundur 1? Oh, T. Ini mundur 2, U. Ya kan? Ya nggak sih? Nah, jadi jawabannya adalah benar tadi kata teman-teman adalah tunas cabai. Nah, caranya gitu. Diikuti polanya, terus kita coba pecahin. Oke, sampai di sini ada yang merasa kesulitan nggak di materi ini? Atau kayaknya udah jago semua sih. Soalnya dari tadi jawabnya benar semua.
Oke, jadi eh, bahasa Panda atau bahasa buatan ini yang diperlukan yaitu tadi gimana kita mengelola informasi yang sudah ada dan mencari informasi yang baru. Terus juga gimana cara kita melihat suatu pola, gimana cara kita menerjemahkan apa yang udah kita dapat ke bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ya itu yang dilatih tadi ya sebenarnya nalar, logika, dan juga gimana kita mengolah informasi yang kita ketahui. Itu aja sih teman-teman kalau tentang bahasa Panda. Aku yakin kalian semua pasti bisa ngerjain karena ini tuh nggak sulit, tapi memang perlu ketelitian dan juga kehati-hatian. Sekali kita salah nge-translate gitu, ya siapa tahu nggak ketemu polanya. Ya, itu aja sih. Oke, yang mana nih? Yang bagian mana yang belum dipahami? Oke, iya, sama-sama. Sejauh ini ya itu aja sih tentang bahasa Panda. Semoga kalian paham ya. Oke, buat Alam mungkin nanti bisa nonton recordnya ya di YouTube-nya PJJ ID. Iya, sama-sama. Semangat semuanya. Thank you ya udah join hari ini. Itu dia. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.